Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Saya Rufina Amelia dengan NIM 19060070003 akan mempresentasikan majalah Farmasi Farmakologi dengan judul Analisis Kandungan Logam Berat Arsen Kadmium dan Timbal pada Eukemakotoni dari Varian Takalar Stat Analisis Maksimum Tolerable in Cake pada manusia yang ditulis oleh Sumarheni Sudir, Yulika Tumaru, Duradoni Taib, dan Tajuddin Naid. Latar belakang, rumput laut adalah sumber daya alam yang budidaya dan dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir sebagai sumber pendapatan. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, nilai ekspor rumput laut pada tahun 2012 sebesar 178 juta dolar dengan volume mencapai 174 ribu ton. Penelitian dilakukan Gupta dan kawan-kawan pada tahun 2012 dan Naid dan kawan-kawan pada tahun 2013, yaitu pemanfaatan rumput laut pada industri pangan dan non-pangan seperti agar-agar dan kalgian, serta pada industri farmasi di mana rumput laut mengandung sumber kandungan bioaktif dengan metabolit sekundernya mengandung antibakteri, antikoagulan, anti kanker, dan antioksidan. Untuk perutnya dapat dilihat pada slide. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan industri semakin banyak dapat menyebabkan menurunnya kualitas air pada lingkungan perairan. Nah, penelitian dilakukan oleh Society tahun 2008 untuk perairan Indonesia di mana adanya pencemaran logam berat tidak hanya pada air dan sedimen tetapi juga pada biota laut. Salah satu perairan yang diketahui pencemaran disebabkan oleh industri, yaitu perairan Takalar yang ada di Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan oleh THNMT dan Samsidar HS tahun 2013, kadar logam CD 0,90 sampai 0,4725 ppm, lebih besar dari 0,1 ppm ambang batas peraturan pemerintah RI nomor 20 tahun 1990. Penelitian juga dilakukan oleh Hanafi pada tahun 2009. Penelitian terhadap logam berat PB dan Hg yang terkandung dalam rumput laut Eukemakotoni dari daerah Takalar menyatakan bahwa kedua logam ini melampaui batas aman ditetapkan oleh BP POM. Witton dan kawan-kawan juga melakukan penelitian pada tahun 1981 di mana logam berat seperti timbal, kadmium, dan arsen anorganik biasanya ditemukan dalam rumput laut dan pangan lain yang berasal dari laut. Hal ini dikarenakan rumput laut dapat mengakumulasi kadar logam sehingga kadar logam dalam rumput laut lebih tinggi dari kadar logam yang ada di sekitarnya. Apabila rumput laut ini dikonsumsi, maka akan berakibat fatal pada orang-orang yang mengonsumsinya dalam jumlah yang besar, di mana toksisitas logam berat dapat dilihat pada slide ini. Untuk toksisitas timbal dapat mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, gangguan reproduksi, dan gangguan penghambatan pertumbuhan. Untuk arsen dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem kardiovaskuler, kecacatan dan gangguan pertumbuhan serta kerusakan saraf. Untuk toksisitas kadmium dapat bersifat karsinogen selain juga kerusakan pada ginjal, hati, dan paru-paru. Sehingga perlu dilakukan penelitian analisis kandungan logam yang terdapat pada rumput laut Eukemakotoni warna hijau yang diperoleh dari hasil budidaya di perairan Takalar. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kadar logam PB, CD, dan AS yang terkandung pada rumput laut Eukemakotoni warna hijau asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode spektrometri serapan atom. Metode penelitian dapat dilihat pada slide. Untuk tempat penelitian itu dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Bio Farma, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, dan determinasi sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Laut Universitas Hasanuddin. Untuk penyiapan sampel dibersihkan dengan air dan dilakukan pembilasan akhir dengan air demineralisata. Tujuan dilakukan proses determinasi adalah untuk menunjukkan bahwa sampel tersebut adalah benar-benar sampel yang ingin dideteksi. Selanjutnya pengeringan pada suhu 50 derajat Celcius dan sampel diserbukan menjadi serbuk kasar MES 18 dan diperoleh hasil. Selanjutnya pembuatan kurva kalibrasi PBCD dan AS dapat dilihat pada slide untuk konsentrasinya. Selanjutnya pengukuran kadar logam pada sampel, yaitu 0,5 gram sampel ditambahkan dengan 10 ml HNO3, kemudian didestruksi dalam microwave digester pada suhu 150 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian disaring dan dimasukkan ke dalam labo 50 liter dan dicukupkan dengan air suling. Kemudian diperiksa kandungan logam PBCD dan AS dengan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang maksimum dan diperoleh hasil. Selanjutnya metode penelitian ini yaitu penentuan batas konsumsi mingguan. Nah, untuk perhitungan maksimum weekly intake menggunakan rumus MBI sama dengan berat badan kali PTBI. Untuk keterangan dapat dilihat pada slide. Dan menurut Turkmen et al. Pada tahun 2008 dalam Marajita tahun 2010, MTI dapat diperoleh dengan sama dengan MBI per CT.
Untuk keterangan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk tabel pertama, masing-masing logam dilakukan replikasi sebanyak 3 kali dengan konsentrasi dapat dilihat pada slide, di mana konsentrasi rata-rata untuk timbal adalah 1,2215 plus minus 0,200. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan kadar timbal sampel ekotoni pada penelitian dilakukan oleh Hanafi pada tahun 2019 dan sampel esportium dari perairan Takalar, yaitu sebesar 0,99 sampai 0,3024 mg per kilogram. Selanjutnya itu adalah pada logam kadmium, di mana replikasi juga dilakukan 3 kali. Di sini tidak diperoleh konsentrasi. Hal ini dikarenakan logam tersebut tidak terdeteksi atau di bawah limit pengukuran. Hal ini berbeda jauh dengan hasil penelitian dilakukan oleh Tehini tahun 2016 yang menunjukkan bahwa kadar kadmium pada sampel ekotoni mencapai 0,2920 ppm, di mana sampel ini berasal dari perairan Bantaeng yang terletak di perbatasan Kabupaten Takalar. Selanjutnya, penelitian dilakukan untuk arsen untuk replikasi 3 kali dengan rata-rata konsentrasinya yaitu 0,3939 plus minus 0,035. Selanjutnya tabel yang ketiga ini yaitu hasil pengukuran kadar timbal kadmium dan arsen sampel eukimia kotoni dengan spektrofotometer serapan atom. Untuk jumlah maksimum sampel ekotoni yang masih aman dikonsumsi per minggu menurut rumus Durkheim et al. 2008 dalam Rajita tahun 2010 dapat dilihat pada tabel ini, di mana nilai MBI untuk timbal yaitu 0,1228 dengan kadar rata-ratanya tadi adalah 1,2215 plus minus 0,200, sehingga orang dengan berat badan 60 kg per minggu dapat mengonsumsi sampel eukimia kotoni ini adalah 0,1228. Selanjutnya untuk jenis logam kadmium ini karena tidak terdeteksi kadarnya sehingga logam ini aman dikonsumsi. Untuk arsen kadarnya itu 0,3939 plus minus 0,035 sehingga untuk nilai MT-nya itu 2,2848. Untuk nilainya ini dapat dikonsumsi oleh orang dengan berat badan 60 kg per minggu. Dengan demikian berdasarkan kandungan logam berat PB, CD, dan AS pada sampel laut tadi, yaitu rumput laut eukimia kotoni dari perairan Takalar ini, untuk jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi untuk berat badan manusia 60 kg adalah 1228,8 gram atau 0,1228 kg. Kesimpulan, kadar PB pada sampel adalah 1,2215 plus minus 0,200 ppm, analisis kadar CD di bawah batas deteksi, dan kadar AS adalah 0,3939 plus minus 0,035 ppm. Kandungan logam berat pada sampel eukimia kotoni lebih tinggi dari ambang batas yang ditetapkan oleh SNI dan BPOM, sedangkan kadar AS dan CD memenuhi persyaratan. 2. Analisis keamanan konsumsi berdasarkan MTI, maksimum tolerable intake, kandungan logam berat PB, CD, dan AS pada sampel rumput laut eukimia kotoni asal perairan Takalar. Jumlah maksimum eukimia kotoni yang masih aman dikonsumsi per minggu oleh manusia dengan berat badan 60 kg adalah 122,8 gram atau 0,1228 kg. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau pemasukan dapat menghubungi saya. Terima kasih.